Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan pengembangan modal arsitektur enterprise untuk bimbingan belajar. Untuk anggota sendiri terdiri atas 3 orang, Muhammad Rizky dengan NIM 2551, Hilmi Fatur Rahman NIM 294, dan dengan saya sendiri Rugaya Rahbau NIM 298. Untuk slide berikutnya terdapat visi dan misi. Sendiri menjadi bimbingan belajar yang terbesar, berkualitas, profesional, amanah, terpercaya, dan diterima seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu, visi diturunkan untuk menjadi beberapa misi. Menyediakan bimbingan belajar yang berkualitas dan terjangkau, mendidik siswa dengan profesional, mempersiapkan generasi yang berprestasi dan unggul dalam kreativitas, sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Kegiatan yang mendukung misi tersebut, kita dapat melakukan paket privat atau reguler. Untuk misi berikutnya, menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan, membuka lapangan pekerjaan untuk para sarjana pendidikan yang berkomitmen, amanah, dan berdedikasi tinggi, menyediakan pembelajaran berbasis teknologi. Kegiatan yang mendukung misi di atas, kita dapat melakukan belajar menggunakan media digital. Untuk misi berikut, mewujudkan bimbingan belajar yang berskala nasional, mendidik siswa menuju goals, meningkatkan prestasi akademi siswa. Kegiatan yang mendukung misi di atas, kita dapat melakukan tryout dan pembahasan. Untuk misi berikutnya, pengajar yang berkualitas, menyediakan pelatihan untuk membangun generasi muda yang memiliki kecerdasan dan prestasi, mencerdaskan anak dengan membiasakan happy learning, menjadi alternatif pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang mendukung misi di atas, terdapat beberapa game yang mendukung proses belajar siswa. Untuk slide berikutnya akan diteruskan oleh Rizky. Oke, untuk slide yang berikutnya kebutuhan bisnis. Untuk memodelkan kebutuhan bisnis terdapat berbagai teknik yang bisa digunakan seperti business process modeling, notation yang disingkat BPMN, dan function decomposition diagram atau disingkat FDD, diagram Unified Modeling Language atau disingkat UML, dan Integration Definition for Function Modeling atau IDAF0. Kemudian untuk gambar 2-nya BPMN alur siswa seperti itu akan saya jelaskan. Yang pertama dari kolom bimbel sebagai yang akan mengikuti bimbel dibagi menjadi 2, yaitu yang reguler dan private, dan akan dicabangkan ke mentor. Yang mentor di sini dibagi dengan yang harus memenuhi lulusan S1 dan berpenampilan baik dan memiliki visi misi yang sejalan dengan bisnis ini. Kemudian semua itu termasuk dengan fasilitas yang didapat untuk calon yang mengikuti bimbel ini. Dan kemudian fasilitas berikutnya adalah jam belajar dan termasuk dengan peralatan belajar seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Hilmi. baik, untuk diagram ER siswa untuk membantu kebutuhan bisnis. Yang pertama ada murid. Nanti murid dibutuhkan entiti alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan nomor induk. Lalu dibutuhkan nomor induk dan tanggal bayar. Lalu melakukan administrasi, dibutuhkan tanggal bayar, nomor pembayaran, dan biaya. Lalu memilih nomor pembayaran dan kode kelas. Nanti yang selanjutnya memilih kelas yang keluar kode kelas dan nama ruang.
lalu mendapatkan nama ruang dan tanggal bimbingan, lalu mendapatkan jadwal dibutuhkan tanggal pembayaran, lalu tanggal pembayaran per paket, kode mapel, jam dan hari. Nah, lalu menghasilkan pembayaran yang membutuhkan kode mapel, nomor kwitansi, lalu di pembayaran terdapat nomor kwitansi, tanggal pembayaran, lalu total pembayaran. Lalu murid juga bisa mengurus total pembayaran dan nomor murid. Lalu yang selanjutnya, kebutuhan aplikasi. Untuk memodelkan kebutuhan aplikasi terdapat berbagai teknik yang bisa dilakukan. Seperti contoh kali ini, membuat application portfolio catalog. Seperti gambar 4, yaitu application portfolio catalog, yaitu ada domain sistem penerima siswa baru, sistem manajemen keuangan, dan sistem informasi akademik. Lalu di domain sistem penerima siswa baru terdapat domain lagi, yaitu registrasi calon siswa, bagaimana sistem pembayaran siswa, bagaimana sistem registrasi siswa, bagaimana sistem pengolahan dan jadwal siswa, lalu bagaimana sistem pelaporan penerimaan siswa baru. Lalu pada domain sistem manajemen keuangan terdapat domain anggaran, akuntansi keuangan, akuntansi hutang, honor tentor, pelaporan keuangan. Lalu ada domain sistem informasi akademik yang berisi domain bimbingan, nilai tryout, lalu ada kalender akademik, penjadwalan, laporan akademik siswa, dan yang terakhir bimbingan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Oke, baik. Untuk slide yang terakhir, kebutuhan teknologi. Pada tahapan ini dilakukan pengembangan arsitektur teknologi dengan tujuan untuk mendefinisikan tujuan utama dari teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi dalam menangani data. Arsitektur teknologi ini mendefinisikan jenis teknologi yang mendukung lingkungan sistem terdistribusi. Definisi arsitektur teknologi atau jaringan yang akan digambarkan merupakan arsitektur urusan untuk memperbaiki ataupun menambah kemampuan atas dukungan aplikasi yang telah terdefinisi sebelumnya, seperti pada gambar di bawah ini. Oke, baik. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.